Ya baik sahabat, kita lanjut kembali lagi. Ini kita pindah posisi lagi ya, pindah posisi lain di tempat lain juga di sebelahnya. Ini kawan lagi sarapan pagi ya, sarapan supaya tenaga kita ada. Jadi kita pun sehat kalau kita makan dulu ya. Sebelum kita kerja kita makan dulu, itu tenaga pun ada, perut kita pun terisi. Jadi asam lambungnya itu tidak naik ya. Maka dari itu para sahabatku dimanapun kalian berada, usahakanlah kalau mau kerja itu harus makan dulu ya para sahabat ya, supaya kita sehat ya. Nah itu ada kopi juga, dia bekal kopi lengkap lah pokoknya. Apa sayurnya bang? Rebung. Rebung. Nyaman tuh bang. Nah, ini kopi nih para sahabat. Nah, di daerah Kalbar ya para sahabat ya. Kalau namanya kopi ini paling pantang ya para sahabat ya. Jika ada seseorang menawarkan kopi, jika tidak diminum, itu kita akan mendapatkan musibah ya. Ya siapa tahu para sahabatku dimanapun kalian berada, kalau yang belum tahu ya, untuk di Kalbar ini ya, Kalimantan Barat, itu namanya kopi ini paling pantang ya. Kalau yang ada orang nawarin suruh minum kopi, kita nggak minum kopi atau nggak menyentuhnya, itu kita akan mendapatkan musibah ya. Jadi di sini udah gimana ya, udah tradisi, udah dari nenek moyang zaman dahulu. Namanya kopi ini paling kuat sini pantangnya ya persahabat ya, harus tahu, mengetahui lah untuk daerah mana itu harus tahu ya persahabat. Ini namanya kopi ini paling pantang kalau untuk di Kalimantan Barat ya. Nah, tapi ada juga di daerah lain pun ada juga yang nggak semuanya tempat untuk di Kalimantan Barat ini ya. Daerah itu mana yang pernah aku jelajah itu Ketapang, enggak juga. Cuman kalau untuk wilayah dari itu sini ya, kopi ini paling pantang ya. Karena di sini perbukitannya sangat masih banyak ya, masih luas. Kondisi lahannya seperti ini ya para sahabat ya. Bambu. Terkejut deh, jatuh dodos. Bambunya pun begitu juga banyaknya. Kita mau panen pun harus kita tebas dulu. Nah, ini buahnya ya, masih hitam buahnya ya, tuh belum ada yang masak. Minggu kemarin saya kuras di sini buahnya, berdua sama teman dapat hampir 400 janjang ya, hampir 400. Sini kurang sedikit lagi 400 janjang ya. Kalau yang nggak tahu janjang itu tandannya ya, 400 tandan, mendekati 400 di sini aja. Ini itu kawan lagi makan. Lihat sini lah kawan. Nah gitu bang, itu makunanya. Kalau yang nggak tahu makuna itu kacang-kacangan. Nah ini para sahabatku, para pecintaku yang hobi perkebunan kelapa sawit ya, khususnya itu kalau kacangan sebenarnya itu pupuk ya para sahabat ya. Kalau yang belum tahu ya, sini saya ingin membagi tutorial ya untuk mengenai masalah makuna ya. Kalau orang bahasa itunya makuna, kalau bahasa asli nasionalnya itu kacangan ya. Kacangan ini sebenarnya pupuk para sahabat. Di sini sawitnya ini jarang kena pupuk, tapi buahnya pun ya lumayan bagus juga. Contohnya seperti itu yang depan itu ya. Nah itu lumayan lebat juga buahnya, termasuk ada lah walaupun di pinggir jalan, tapi di sini jarang dipupuk. Dia kalau makuna ini untuk para sahabatku yang pecinta kelapa sawit,
aku ingin membagikan suatu pengalaman ya. Makuna ini dia mengandung pupuk juga, satu mengandung pupuk, dua dia tanah menjadi lembab supaya dia tidak tandus, tidak gersang, seperti kayak video-video saya yang sudah ya. Kalau yang nggak percaya boleh dilihat ya di sebelumnya. Makuna ini dia mengandung pupuk kompos ya, maka dari itu sawit kalau ada makunanya itu dia subur ya, karena dia daunnya ini jadi pupuk dia, para sahabat. Memang dia kemana-mana ya, daun merambatnya kemana-mana, sampai itu sebenarnya itu sawit itu, para sahabat, karena dia digulung sama makuna jadi nggak kelihatan lagi sawitnya, hanya kelihatan sedikit ya lagi daunnya itu. Rumput pun sampai tidak mampu tumbuh ya kalau udah kena digulung sama makuna itu, dia sampai kempes gitu. Perhatikan yang atas ini yang udah dibunuh sama perusahaan makunanya itu. Nah itu rumput pun sampai nggak ada lagi ya, tinggal kita membersihkannya, buang pelepahnya aja lagi sebagian, terus rumput-rumputnya juga pun gitu juga kurang. Maka dari itu kepada sahabatku yang hobi kelapa sawit, jika memang kita mau nanam kelapa sawit pribadi, kalau memang kita mau agak mengurangi pupuk ya, kalau kita biasanya kan orang-orang kan nggak suka tempatnya semak ya, itu kalau bagi saya itu salah. Karena apa? Kalau terlalu semak bersih juga dia tanahnya gersang ya, jadi tandus. Jadi kita harus menggunakan pupuk kimia dan sebagainya. Tapi kalau kita dibantu dengan makuna, kayak perusahaan ini kan selalu dibantu dengan makuna, dia pun kurang juga pupuknya. Kalau di perusahaan ini kan dia biasanya tuh per 6 bulan sekali pemupukan. Tapi ini udah lama nggak pernah dipupuk di sini, kayak bagian sini. Dia hanya mengharapkan dari makuna aja. Memang sih kalau yang perusahaan ini ya, dia mikirnya kan yang penting bisa dipanen buahnya. Yang manennya ini yang bawa belur kan? Ya enggak kawan? Kan gitu. Tapi memang ada sebaliknya juga. Dia makuna ini dia jadi pupuk daunnya gitu loh. Jangan salah ya para sahabatku ya yang hobi perkebunan kelapa sawit. Nanti pun punya saya pun yang pribadi sana pun nanti mau saya setek juga ini. Gitu loh. Gimana caranya nyeteknya? Para sahabat ya. Nah, itu sebenarnya kita cari batangnya yang sudah besar induk jari ya, yang sudah besar jempol tangan. Nah, batangnya itu kita potong sekitar 1 kilan ya, sekitar 1 kilan segini ya potongnya ya. Nah, kita potong, kita masukkan ke polybag, kita tutup ya. Itu caranya untuk kita nyetek. Itu dapat 1 minggu dia sudah tumbuh tunas ya, udah sampai 1 minggu tumbuh tunas. Nah, baru dibiarkan dulu, dapat sekitar udah tumbuh tunas sekitar 1 kilan lagi dari pangkalnya, baru kita tanam ke tanah liar ya. Yang hobi kelapa sawit supaya rumput pun nggak ada ya. Makuna ini, kacang-kacangan ini paling mudah untuk membunuhnya sebenarnya kalau kalian mau tahu. Cukup dengan racun yang 35 cc saja dia mati, para sahabat. Paling mudah racun makuna ini bunuhnya dengan racun 35 cc 1 tangki air semprot itu aja dia mati. Beda sama rumput lain. Kalau rumput lain kalau nggak 150 sampai 100 sampai 250 200 itu nggak bakalan mati dia. Apalagi racun-racun sekarang ini dosisnya ya tulisannya tinggi, tapi sekali kita tes susah mati rumput. Itu udah kebanyakan seperti itu. Nah, tapi kalau makuna ini rumput pun bisa dia kurang. Kenapa dia bisa kurangnya? Digulung sama makuna ini, sama kacang-kacangan. Nah, contoh satu contoh itu sawit itu asli sawit digulung sama makuna sampai tidak mampu dia tumbuh. Ya. Itu yang depan lagi sana itu. Nah, itu. Kenapa sini perawatannya untuk bagian perawatannya yang nebasnya juga pun kurang ya.
para sahabatku, kalau mau nyoba silakan, nggak mau pun ya silakan. Tapi intinya bagi saya, kalau saya yang punya tetap nanti saya tanam juga nih untuk mengurangi rumputnya ya di sawit pribadi saya ya. Karena ini satu pupuk juga daunnya ini, satu pupuk, kedua tanahnya jadi lembab, teduh, dingin di bawahnya. Nah, jadi dia karena sawit ini dia kuat mengisap air ya. Maka dari itu setiap perusahaan pasti dia menggunakan ditanami ini makuna ya, kacang-kacangan. Kenapa? Supaya dia tanahnya tuh lembab ya. Jangan salah ya para sahabat ya. Kalau kita tanahnya terlalu bersih terus, jadi umur sawit 1 tahun, 2 tahun, ke 3 tahun itu sawitnya masih belum ketemu daunnya dari yang antara sebelah ke sebelah. Nah, inilah suatu contoh dari yang ini sampai yang sebelah sana itu. Kalau belum ketemu, itu kita selalu bersih, itu jadi gersang itu tanahnya. Maka dari itu setiap perusahaan pasti kayak gitu, dia ditanamin makuna ya, kacang-kacangan. Itu kenapa? Dia supaya tanahnya lembab. Satu lembab, dua rumput dia jadi seandainya ada rumputnya dia digulung sama kacangan, jadi dia nggak bisa tumbuh lagi. Nah, nanti gimana caranya untuk bunuhnya itu? Kalau sudah besar, udah ketemu semua pelepahnya dari yang sebelah sini sama yang sebelah sana udah ketemu, mulailah perusahaan itu mulai ngurangin semprot untuk ngurangin makunanya ya. Nah, suatu contoh yang ini di atas. Nah, suatu contoh di atas kan udah bersih, makunanya udah nggak ada. Adapun yang tinggal yang ujung sana sedikit gitu. Itu setiap kali saya nengok di perusahaan ya kayak gitu semua, kacangannya pun ada semua. Kenapa? Untuk supaya dia menjaga tanahnya supaya tidak tandus, tidak gersang. Kalau gersang, akibatnya sawitnya pun kerdil, kuning. Kita harus menggunakan biaya yang cukup lumayan besar ya, terutama beli pupuk. Sekarang beli pupuk aja urea saja udah mencapai 785.000 dalam per karung yang 50 kilo. Nah, itu hanya urea ya kan, belum yang kayak NPK. NPK saja itu ada berapa jenis NPK ya, NPK merah, NPK mutiara, NPK pelangi ya kan, NPK kebomas. Itu sudah berbagai macam jenis bentuknya ya. Itu biayanya pun ya cuma cukup lumayan juga tinggi. Dari itu perusahaan ya dibantu dengan makuna supaya dia untuk mengurangi pupuk. Kalau ada makunanya, kenapa? Jadi tanah itu tidak terlalu tandus, gersang. Buahnya pun lumayan bagus juga. Ya, contoh ini di depan buahnya pun ya ada juga keliling, nggak terlalu itu juga dia, karena sawit di sini beda dari yang lain ya. Kalau sawit Simalungun, sawit tinggi sebesar ini aja buahnya udah lumayan besar, buahnya pun lebat. Simalungun, Sriwijaya pun sama juga seperti itu. Sekarang ini sudah banyak bibit keluaran baru ya. Udah banyak bibit keluaran baru. Kalau dulu itu baru 3 jenis pengeluaran, kalau sekarang ini udah banyak sekali ya. Sriwijaya aja 1 sampai 6. 1 sampai 3 warnanya lain dia masaknya, 4 sampai 6 warnanya lain dia masaknya gitu ya. Kalau itu yang Sriwijaya. Terus yang belum kayak Simalungun juga, Topaz, itu udah lain-lain ya jenisnya ya, cara dia masaknya. Yang kenyang ya kawan, makanya ya yang kenyang biar sehat. Kalau udah kenyang kan nanti kan gemuk badan, sempat pulang ke rumah kalau ya gemuk kan ditanya anak istrinya kan, "Oh ya bang gemuk, di sana kan dikasih makan apa bang?"
Kan gitu pastinya nanya kan seperti itu bang, kan gitu. Kita mudah aja jawabnya bang, dikasih sama perusahaan kasih makan itu buah kelapa sawit gitu. Iya enggak kan? Kenapa? Kita kan kerjanya di pohon kelapa sawit, kan itu di perkebunan kan. Gitu. Jangan sampai kita pulang ke rumah kurus badan, ditanya sama orang rumah, apa emangnya bang ke sana nggak dikasih makan kok kurus? Kan susah bang. Sini perawatannya apa? Bagian perawatannya itu belum sampai ke sini ya kemungkinan ya. Maka dari itu di sini masih termasuk apa? Semak lahannya. Itu bagian yang bawah sana itu susah untuk lewat ya, susah untuk lewat untuk ngikut buah. Kalau misalnya makunanya itu kita injak 2-3 kali kita lewat aja besoknya tengok udah mati ya. Tapi kalau akar yang lain itu kalau nggak putus tuh nggak bisa mati. Ini kalau makuna nih paling mudah cara matikannya itu racun 35 cc aja, air satu tangki semprot itu aja udah mati dia. Tapi kalau rumput-rumput yang lain susah sekali. Maka dari itu saya sarankan para sahabatku, kalau bisa ditanemin makuna ya. Kalau sawit yang pribadinya itu tanamin makuna untuk menghambat rumput juga. Satu untuk menghambat rumput, kedua tanahnya supaya tidak gersang ya, tidak tandus, supaya tidak cepat tumbuh rumput. Mari kita lihat ke dalamnya yang sudah dibunuh makunanya ya, kacang-kacangannya. Nah, ini awalnya dulu di sini banyak makunanya ya, banyak kacangannya ya, banyak kacangannya udah dibunuh sama perusahaan. Lalu udah rumput pun kurang ya. Nah ini kentosan ini, kalau nggak tahu kentosan yang biji kelapa sawit yang gugur yang nggak dikutip tumbuh ya. Ini yang diberangkatnya kentosan. Nah ini aja tinggal ini aja lagi yang masih ada ya, itu sisa-sisanya itu ya. Nah ini akibatnya kalau makunanya cepat dibunuh ya seperti ini, rumputnya cepat tumbuh juga. Nah, ini perhatikan kalau yang sawitnya udah tinggi, nah, kalau dibunuh pelepahnya kan dia sudah ketemu, seperti itu. Bawahnya kan teduh ini bawahnya teduh, rumput pun nggak ada. Perhatikan, nah ini bambu nih, itu bambu nanti mau saya tebas dulu supaya nanti minggu depan kita enak ngambil buah ke depan. Nah ini yang sisa-sisanya ya, yang dibunuh ya, yang udah tumbuh lagi. Nah, ini buahnya para sahabat, ini jarang kena pupuk ini ya para sahabat ya. Nah, ini buahnya tuh, ini bahkan mungkin 8 bulan sekali mungkin dipupuk sini. Ini tinggal tebas saja pinggirannya itu, gawangannya. Ini kalau sininya udah lumayan agak bersih lah. Itu bambu. Nah, bambu aja kena digulung makun aja sampai tumbang ya. Sampai mampu tumbuh. Ini adalah kondisinya. Nah, ini sawit jantan ya. Sawit landak ini sawit jantan. Nah, para sahabat, ini kalau sawit pribadi, ini kalau punya saya sendiri, ini saya tebang, saya ganti ya. Ini sawit landak ini nggak mau berbuah ini. Lihat tuh pelepahnya dari bawah, nah, sampai ke atas sana tuh
sampai ke atas sana ya, pelepahnya banyak benar. Ada juga yang mengatakan ternyata harus dalam satu kapling harus ada satu sawit jantannya. Itu kalau bagi saya itu bohong itu. Kalau namanya sawit ini dia sebelum dibikin bibit ya itu sudah dikawin duluan ya. Tapi orang-orang katanya mengatakan sawit ini harus ada dalam satu kaplingnya harus ada sawit jantannya, itu bohong itu ya. Sering aku bertanya seperti itu, kenapa katanya begini, dia supaya ada untuk pengawinannya. Setahu aku yang pernah aku kerja di pembibitan untuk cara buat bibit, sebelum dibikin bibit dijadikan bibit kelapa sawit itu sudah dikawinkan dulu ya. Jadi tepung bunganya sana itu bunga jantannya yang masih ada tepungnya kita ambil, kita pindahkan sawit yang ada buahnya seperti ini. Nah, kita pindahkan ke sawit yang ada buahnya seperti ini, tepungnya itu kita masukkan yang sudah baru mau tumbuh ya, udah tapi buah yang mau jadi ya. Nah, itu kita masukkan ke situ, kita goyang-goncang, dimasukin plastik, kita masukin ke situ, kita goncang, kita tutup rapat sampai seumur dia 3 minggu ya, sampai umur 3 minggu dia sampai dia meresap benar ya, sampai umur 3 minggu. Setelah itu kita buka plastiknya, kita ganti sarungnya lagi, kita pakaikan kelambu. Nah itu cara pembuatan bibit kelapa sawit ya, yang udah pernah saya kerja di pembibitan ya. Nah, setelah itu kita pasangin kelambu sampai benar-benar dia jadi buahnya. Caranya untuk buat bibit kelapa sawit yang bagus sebenarnya kalau kita ngikutin perusahaan ya, kalau yang mau itu buahnya itu yang dari pohonnya itu nggak jatuh nggak boleh terempas ya. Dia kalau mau diambil udah waktunya pas sudah diambil, dipotong, dipakai tali ya, kita nurunkannya tuh pakai tali untuk buah yang untuk bikin bibit. Tapi kalau ya masyarakat yang bagian intinya untuk masyarakat ya, yang untuk bikin bibit kelapa sawit, kalau kiranya yang pengen bikin kecambah sendiri, cari umur yang sudah umur 10 tahun ke atas. Setelah 9 sampai ke 10 tahun ke atas itu yang bagus. Cari buahnya yang bagus, diambil, tapi jangan sampai terempas ya kalau mau kita bikin sendiri ya para sahabat. Kenapa? Kalau terempas nanti bijinya yang sudah dia bagus, dia bisa jadi sawit jantan ya. Jangan salah ya para sahabat. Itu yang saya pernah kerja di pembibitan ya. Kalau terempas, dia kuat terempas, dia nanti jadinya sawit jantan walaupun dia ini bagus tempurungnya. Nah, tapi nanti dia setelah udah jadi, udah tumbuh, udah besar, itu nanti akan jadi sawit jantan.